Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto dan kali ini saya akan bahas Brace Token ya, yang kemarin saya bahas. By the way, ini internetnya agak lemot ya dari Telkom, nggak tahu gangguan atau apa. Dan kita lihat di mana untuk kemarin itu saya bahas Brace Token itu diberi judul Bitget tidak jadi listing exchanger terbesar ya. Tanda tanya. Apakah itu nggak jadi listing ya? Dan untuk saya katakan di sini saya menulis komentar, membalas komentar ya kalau nggak salah. Nah, wah kalau nggak jadi mending gue TP aja ya dari Muhammad Arifan. Nah, dan mungkin saya beri masukan, tunggu aja update-nya kan ya, kan belum tahun 2023, masih ada di bulan Oktober, November dan Desember ya. Berarti kan di akhir bulan ini kan mungkin ada kesempatan yang mungkin ya TP modal dulu aja untuk biar amannya kayak gitu. Dan ternyata guys, untuk Bitget sendiri 2 jam yang lalu dia update listing di Huobi. Wow, mantap gila. Setelah saya update kemarin tidak jadi listing di exchanger terbesar, dan ternyata exchanger terbesarnya adalah Huobi guys. Gila nggak tuh? Nah, kalau kita lihat secara di sini di exchanger itu Huobi di 10 ya, top 10 lah untuk Huobi, di top 10 guys. Nah, dan untuk nomor 1 ya seperti biasa ya Binance, nomor 2 FTX dan Coinbase ya, paling tidak nanti ya ke ini ya 1, 2, 3 ini juga masuk lah paling tidak kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Dan yang kemarin kita bahas itu dimana untuk Bitget itu untuk stokastik memang sudah turun. Kalau kalian belum nonton silahkan nonton di video yang sebelumnya. Stokastik sudah di bawah dan mungkin ada kesempatan untuk naik, dimana untuk naiknya itu di EMA 50 ya. Tapi kalau untuk di time frame 1 jam masih ada penurunan harga lagi, dan mungkin ada di kisaran garis abu-abu ini yang kemarin mungkin saya katakan. Dan sebelum kita kembali ke chart ini ya, kita bahas ke chart, kita lihat di mana untuk di coin market cap sendiri. Nah, untuk harganya di 13% kenaikannya untuk per hari ini di jam hari ini. Juga mungkin besok kalian nonton udah beda. Di sini di kepala 59 untuk volume itu naik, wow, cukup lumayan ya, 176% guys. Dan 4 juta lah volumenya, dan untuk market capnya 200-an 33 kayak gitu. Dan ini naiknya cukup lumayan kenceng ya, untuk dalam beberapa jam langsung naik kayak gitu. Nah, dan kalau kita lihat di mana untuk Bitcoin juga belum ada pergerakan naik sih ya. Ini cuman Bitget aja yang naik ya. Dan di sini kalau kita lihat, kita kembali ke chart ya. Ke chart. Oke. Nah, ini kemarin yang mungkin saya bahas itu garis abu-abu ini ya, sekitaran di kepala berapa ini? 42 sampai di 44 lah kan. Ya, itu. Tapi untuk Bitget untuk hari ini itu sudah menyentuh di area ini. Area ini adalah area di mana titik support mungkin yang terkuat juga ya. Kalau ini jebol berarti jebol lagi ke bawah. Tapi kalau kita lihat di mana di stokastik sendiri, ini di stokastik itu memang sudah di bawah ya guys. Sudah di bawah dan waktunya untuk naik. Berarti kalau naik harganya bakal naik sih ya. Dan ada kesempatan untuk naik di area EMA 50 ya, paling tidak yang. Nah, bener ya ketemunya ini. Kalau kita lihat di time frame mungkin yang lebih kecil. Oke, kita lihat yang lebih kecil. Nah, bener ya. Oke, untuk naiknya memang di sini. Kalau di time frame yang lebih kecil ya, ini sudah mencapai titik di mana targetnya ya. Target resisten pertama ya di kepala sekitar berapa ini ya? Abu-abu ini kepala 6 sampai 63, dan ini titik teratasnya itu di 66 ya. Dari harga berapa? Sekitar 44 sampai 66. Itu cukup lumayan besar banget dalam waktu beberapa jam aja ya. Itu cukup lumayan, sangat-sangat cuan banget kalau yang scalping mungkin ya. Saya tidak scalping, mungkin dari teman-teman yang scalping ya selamat aja ya. Nah, untuk targetnya memang tercapai di area sini. Apakah nanti bisa di break out atau tidak ya?
Kalau untuk di time frame 2 jam ini masih menunggu keputusan di mana area EMA 200 ya. Ini belum apa namanya ya? Belum jebol lah ya. Belum jebol ke bawah di area EMA 200, masih ketahan untuk di time frame 2 jam sendiri. Untuk next target mungkin ya, misalkan tidak jebol guys. Misalkan tidak jebol, mungkin next target sendiri bisa di area kisaran ini. Oke. Nah, ini adalah di kepala 7 atau bisa di area sini juga bisa, karena di sini juga ada history ya. Di sini juga ada history ya. Di 68 itu ada history. Ini cukup dekat banget, tapi paling tidak saya lebih memilih mungkin ya lebih persentasinya ke yang besar sih, persentasinya ngomongnya belepotan guys ya. Pokoknya saya lebih yakin ke arah sini lah, di kepala sekitar tujuan 72 sampai 75 kayak gitu. Kalau misalkan tidak jebol di area EMA 200 ini ya guys ya. Tapi kalau untuk di area EMA 200 ini jebol ya sudah, balik lagi ke bawah nantinya. Yang paling tidak untuk di sini dulu garis biru ini, mungkin nanti di EMA 50 ya kemungkinan ya, atau paling tidak nanti mengikuti EMA 50 ya, kayak gitu. Itu untuk di time frame 2 jam. Oke, kita lihat di time frame di mana 1 jam. Nah, ini cukup lumayan, yang TP cukup lumayan banyak nih ya di area ini. Satu candle ini 1 jam ini banyak yang TP mungkin ya, dan juga banyak yang panic selling kayak gitu lah, biasalah. Dan ini satu candle hijau belum closing guys di time frame 1 jam. Ini sudah kelihatan banget ya kalau dilihat dari time frame 1 jam ini sudah ada pelemahan momentum ya. Kita bahas kemarin tuh memang ada pelemahan momentum lah, pelemahan dari seller juga dan buyer ya, dan ternyata memang bener mau pump. Tapi yang saya sebutkan itu untuk kalau seperti ini ya 50-50 ya, akan pump yang cukup lumayan ataupun dump yang cukup lumayan, karena ada pelemahan sih, pelemahan volume juga perdagangannya kayak gitu. Nah, untuk next target seperti itu. Untuk next targetnya memang seperti itu yang saya katakan. Untuk kalau misalkan bisa naik lagi paling tidak di kepala 7, sekarang masih di kepala 58. Oke, kalau misalkan koreksi ya paling tidak di EMA 200 di time frame 2 jam ya, bukan 1 jam tapi di time frame 2 jam itu koreksinya. Dan ini sudah menyentuh EMA 200 kalau kita lihat di zoom ya, sudah menyentuh EMA 200. Apakah bisa bertahan di area sini? Ini cukup lumayan terreject ya, terreject, ada buyer masuk, cukup lumayan terreject. Mudah-mudahan aja closingnya di atas EMA sih, kayak gitu ya. Kita lihat aja nanti untuk kedepannya seperti apa, karena ini satu candle memang ini entah panic buy ataupun wells yang masuk nih ya. Ini kayaknya wells juga masuk sih. Nah, berarti memang seperti yang kita katakan dari dulu sih ya, banyak dari kalian dan teman-teman juga banyak yang emang banyak YouTuber juga sih yang bahas Bitgert. Memang Bitgert ini dari dulu, dari pertama memang launching ini tidak ada yang bermasalah ya. Token ini projectnya berjalan sesuai rencana terus. Nah, itu berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah guys. Tidak ada seperti yang token-token lain lah, entah mungkin disupply, entah burn, ataupun ya, manipulasi, ataupun projectnya tertunda atau projectnya gagal. Tapi tidak untuk sementara ini ya, sementara ini sampai sekarang itu memang berhasil terus ya, dari project listing di project listing di exchanger dan project di mana untuk jaringan Bitgert sendiri ya, jaringannya sudah dipakai USDT ya, USDC dan lain-lain kayak itu cukup bagus, dan itu projectnya berjalan cukup lancar ya. Berarti ini sudah meyakinkan sekali untuk mungkin para investor lah, paling tidak investor ya, bukan trader ya, investor mungkin bisa meyakinkan investor untuk jangka panjangnya nanti ya, dengan jumlah uang yang cukup besar masuk di situ ya, karena memang proyeknya berjalan sesuai rencana ya, kayak gitu. Mungkin besok kalau ada, saya belum baca lagi, mungkin untuk tahun depan itu proyeknya seperti apa, besok kita lihat aja ya. Untuk tahun depan apakah ada
listing lagi di exchanger mungkin nomor 1 yaitu Binance lah. Mungkin tahun depan kalau masih Binance di nomor 1 kemungkinan Binance ya gitu, tapi belum ada tulisan listing di situ. Coba kita besok kita cek aja, besok kapan-kapan kita cek untuk kalendernya Brace Token sih. Tapi kalau kita baca yang kemarin memang bener tahun ini di akhir tahun ya listing di exchanger tier 1 ya, mungkin ya Huobi itu termasuk karena memang ya top 10 lah ya, itu sudah cukup bagus banget bisa listing di situ ya. Nah, maka dari itu untuk Bitguard mungkin ya kalau kita lihat kita kembalikan di time frame mingguan atau daily dulu. Oke. Nah, di time frame di mana untuk di time frame mingguan, mungkin kemarin saya katakan mungkin ini ada gap yang cukup lumayan besar yang belum diisi, mungkin mengisi gap ini dulu juga bisa. Lalu langsung turun itu juga bisa ya, nanti tergantung seperti apa. Tapi kalau untuk stokastik sendiri ini sudah mulai mau naik ke atas, ini sudah di bawah mau naik ke atas, berarti masih ada kesempatan lagi ke atas kayak gitu ya guys ya. Kalau untuk di time frame mingguan memang seperti itu, saya membacanya seperti itu, mungkin ada kesempatan untuk naik ke atas ya. Tapi bisa saja tidak naik ke atas ya, masih stay di bawah mungkin ya. Tapi paling tidak untuk jangka panjang time frame mingguan nih, time frame mingguan harap dicatat untuk jangka panjang itu masih ada kesempatan untuk naik ke atas, dimana untuk stokastik sendiri bisa naik di overbought-nya. Jika kalau time frame mingguan stokastik naik di overbought berarti itu harganya sudah tinggi guys, gitu ya. Camkan itu. Jangan beli di situ, nanti itu harganya sudah tinggi. Itu waktunya TP tipis-tipis lah, ya TP sebagian kayak gitu. Kalau beli all in langsung di situ itu kesalahan sangat besar, walaupun naiknya mungkin ya kemungkinan kalau hoki mungkin bisa naik lagi ya, itu hoki, kalau tidak ya hancur kalian nyangkut. Oke, itu untuk time frame mingguan ya, tolong dicatat. Kalau untuk di time frame harian ini sudah mulai naik ya di tengah-tengah, dimana untuk stokastik tengah-tengah, tapi belum di mana untuk overbought-nya ya, belum mencapai titik di atasnya ya, berarti ada kesempatan juga untuk naik ke atas guys. Mungkin 1 candle atau 2 candle lagi bisa mungkin menyentuh targetnya di area abu-abu ini ya, atau paling tidak di EMA 200 ya. EMA 200 itu di time frame daily kayak gitu. Nah, itu mungkin naiknya cukup ya lumayan lah, tapi paling tidak ya walaupun tipis tapi cukup lumayan kayak itu untuk naiknya ya. Untuk scalpingan lumayan lah itu. Kalau untuk holder jangka panjang ya silakan aja ya. Tapi kalau menurut saya mungkin kalau untuk market kripto apalagi Bitcoin, kalau untuk Bitcoin masih trennya masih bearish, ini ada kesempatan juga untuk Bitguard akan turun di mana harga bottom ya, kayak gitu. Akan turun di situ. Nanti kalau sudah ada kesempatan untuk naik, mungkin di time frame weekly ya ada kesempatan untuk oversold-nya. Stokastik kayak gitu sih, mungkin jangka panjang banget ya, tapi kita kurang tahu untuk Brace Token gebrakannya seperti apa untuk kedepannya. Nah itu dulu guys, mungkin yang bisa saya update mungkin seperti itu sih. Harap hati-hati yang belum masuk, yang mau masuk harap hati-hati aja. Biasanya kalau koin ataupun token sebelum listing itu memang pump ya, itu memang pump sebelum listing itu memang pump. Tapi setelah listing itu ada kenaikan ya, ada kenaikan entah sedikit ataupun besar kenaikannya, tapi setelah itu digunting ya, kebanyakan kayak gitu. Shiba aja kayak gitu ya, langsung digunting, walaupun digunting ada kenaikan lagi, yaitu tergantung nanti demand-nya seperti apa ya. Dan ini kalau kita lihat anjay, ini seperti manipulasi coy. Ini candlenya nih. Ini manipulasi, ini kayak pancingan ya, yo turun, dihajar turun, terus banyak yang sell, waduh turun lagi nih, dihajar lagi turun, dihajar lagi, waktunya serok bos di sini bos, pum. Karena sudah target ya, kalau untuk di area sini memang sudah target, wah ini sudah target ini, ada demand masuk nanti kalau di area sini, oke langsung masuk guys. Bos mungkin seperti itu ya, ini seperti manipulasi anjay. Candlenya padahal ini sudah bertahan loh. Di bawah EMA 50 itu dekat banget, tapi kenapa langsung terjun bebas langsung pump. Setelah itu ada berita listing di Huobi ya. Mampus loh yang sudah cut loss.
Ya kayak gitu guys. Untuk kripto memang kayak gitu, kejam ya, kejam. Banyak penipuan di sana. Candlenya pun menipu ya, nggak kayak di saham ya. Mungkin ini, waduh, saham aja banyak juga sih yang kayak gini, banyak ya. Apalagi yang saham nggak jelas, kayak gitu. Nah mungkin itu dulu guys, mungkin yang bisa saya update. Mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Mungkin buat saran buat kalian, kalau saya itu nulis judul dan thumbnail itu seperti biasa saya katakan dari dulu, itu adalah clickbait ya. Jadi jangan kalian tonton thumbnail dan judulnya saja, terus kalian ambil posisi di mana kalian ada di sebuah token itu ya, entah posisi sell ataupun buy. Itu sangat banyak karena di isi video kadang beda dengan thumbnail dan judul kayak gitu. Mendingan kalian tonton dulu sampai selesai, nanti kalian biar tidak salah paham guys. Nah itu dulu ya, sampai jumpa di video berikutnya, see you.